Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Anak-anak sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita kembali melanjutkan pelajaran kita, pelajaran akidah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Fauzan, tulis oleh Syekh Fauzan Abdullah Al-Fauzan. Sebelum kita bertanya, sebelum kita membahas pelajaran kita, melanjutkan pelajaran kita kembali, ada sebuah pertanyaan yang pada pelajaran yang lalu ditanyakan oleh salah satu teman kita, Muhammad Farhan Aditya. Saya tidak tahu ini dia kelas berapa, kelas 9 C atau kelas 9 D, tidak ditulis di sini kelas 9-nya berapa. Tapi pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Muhammad Farhan Aditya, ana mau bertanya, nutfah itu apa Ustadz? Taib. Nutfah itu setetes air, bukan. Nutfah itu air. Nutfah itu air yang kental, sebagaimana hadis Nabi SAW tentang penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan janin di dalam rahim seorang ibu arba'ina yauman nutfah thumma yakunu 'alaqah thumma yakunu mudghah. Di dalam hadis arba'in, kalian sudah hafal ini hadisnya. Yaitu Allah menciptakan janin manusia itu yang pertama 40 hari pertama sebagai nutfah, 40 hari kedua sebagai 'alaqah, dan 40 hari ketiga sebagai mudghah. Yaitu nutfah itu adalah air mani yang kental. Itu dia nutfah. 'Alaqah yaitu dia menjadi segumpal darah yang kental. Mudghah dia menjadi sepotong daging yang kecil. Nah, itu urutannya. Jadi pertama manusia itu tercipta dari nutfah dulu, kemudian setelah itu menjadi 'alaqah, setelah itu menjadi mudghah. Dia dari air yang hina yaitu air mani, kemudian menjadi segumpal darah yang kental, kemudian menjadi sepotong daging yang kecil. Jadi nutfah itu adalah air mani lah. Taib. Wallahu taala a'lam. Taib, anak-anak sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang kufur. Yaitu di pelajaran yang lalu kita sudah bahas kufur, definisi dari kufur, dan di pelajaran ini kita kemudian jenis kekufuran, yaitu kufur akbar dan kufur asghar, dan kita juga sudah bahas jenis-jenis dari kufur akbar. Sekarang kita akan bahas kufur asghar, jenis yang kedua. Apa itu kufur asghar? Kufur asghar la yakhruj minal millah. Kufur yang tidak membuat pelakunya keluar dari Islam. Kufur yang tidak membuat pelakunya keluar dari Islam. Artinya ketika dia melakukan satu tindakan yang kafir, tapi tindakan tersebut tidak mengeluarkan dia dari Islam. Wahwal kufrul amali, yaitu kufur di sini adalah kufur amal, bukan kufur i'tiqad, bukan keyakinannya, tapi amalnya, pekerjaan. Ada amalan-amalan yang disebutkan kafir di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah, namun hakikatnya kafirnya di sini bukanlah kafir yang mengeluarkan dari Islam. Ya, kafir, ya makna dari kafir di sini menunjukkan dosa besar. Wahwa dzunub allati wuridat tasmiyatuha fil kitabi wa sunnah kufran, yaitu dosa-dosa yang dilakukan yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah dengan kalimat kafir. Nah,
Disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah dengan kalimat kafir. Wahyala tasilu ila hadil kufril akbar. Dan amalan yang dilakukan tersebut tidaklah mengeluarkan pelakunya, tidak sampai kepada batasan kafir akbar, kufur akbar. Tidak sampai ke batasan kufur akbar, artinya tidak membuat pelakunya keluar dari Islam. Contohnya apa? Kufur asghar ini mislu kufrun nikmah, seperti kufur nikmat. Kufur nikmat yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ayat 112. Allah katakan wa daraballahu mathalan qaryah. Allah buat satu contoh. Allah buat satu misal, yaitu satu kampung, ada sebuah perkampungan, kanat aminah mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah. Surah An-Nahl. Yaitu Allah buat permisalan. Allah Subhanahu wa taala buat permisalan, ada satu kampung yang aman, tenang, tentram, yang rezeki dari segala arah datang ke kampung tersebut. Artinya banyak rezeki yang diberikan ke dalam kampung tersebut. Namun penduduknya kufur kepada rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Maka ini namanya kufur nikmat. Allah beri rezeki seseorang, dia dikasih kaya. Sebelum dia kaya, dia rajin sholat, dia rajin puasa, dia rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah beri dia rezeki yang banyak. Yang sebelumnya dia ngontrak, sekarang sudah punya rumah. Yang sebelumnya dia pakai sepeda, sekarang dia sudah punya mobil. Namun sholatnya tinggal, puasa nggak pernah lagi, zakat nggak pernah ngasih, apalagi sedekah. Jadi kufur dia. Tapi kufurnya di sini adalah kufur nikmat. Ya, sebelum dia mendapatkan nikmat Allah yang besar tadi, ya masih nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dia anggap kurang, kan begitu. Nah, dia rajin sholat, dia rajin ibadah kepada Allah. Ketika dia masih kontrak, masih pakai sepeda, dia rajin ibadah. Tapi begitu Allah kasih nikmat yang berlebih sama dia, akhirnya dia tinggalkan ibadah-ibadah tersebut. Nah, ini kufur namanya. Tapi ini adalah kufur nikmat, tidak membuat pelakunya keluar dari Islam. Namun ini adalah dosa. Baik. Apalagi contoh yang lain kufur asghar ini, mithlu qitalul muslim. Mithlu qitalul muslim. Contoh yang lain seperti membunuh seorang muslim. Membunuh seorang muslim. Nah, ini kufur, tapi kufur asghar, kufur yang tidak keluar dari Islam. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela orang muslim itu fasik, menghina orang muslim fasik, membunuh mereka kafir. Nah, disebutkan dalam kalimatnya membunuh orang muslim kafir. Tapi kafir di sini bukanlah kafir yang keluar dari Islam. Namun kafir di sini adalah kafir asghar, kafir yang tidak membuat pelakunya keluar dari Islam. Kafir yang merupakan dosa besar, dosa yang besar. Nah, demikian juga hadis Nabi SAW yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim juga, oleh Imam Syekhani, maksudnya Imam Bukhari dan Imam Muslim juga, yaitu Nabi SAW bersabda, la tarji'u ba'di kuffaran, jangan kalian kembali kafir setelah sepeninggalku, kata Nabi SAW. Jangan kalian kembali kafir setelah sepeninggalku. Apa maksudnya? Yadribu ba'dukum riqaba ba'di, yaitu satu sama lain di antara kalian saling memukul leher temannya, artinya membunuh temannya, yaitu membunuh temannya. Jangan kalian kembali kafir sepeninggalku. Dengan cara apa? Kalian saling membunuh satu sama yang lain. Maka membunuh seorang muslim ini kufur, tapi kufurnya tidak keluar dari
Islam. Kufurnya masih kufur asghar. Nah, contoh yang lain, mithlu halfi bi ghairillah, yaitu bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kufur. Bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Kufur. Tapi kufurnya tidak membuat pelakunya keluar dari Islam. Tidak membuat pelakunya keluar dari Islam karena ini kufur asghar. Ini kufur asghar, yaitu syirik kecil atau kafir kecil kita katakan. Qala sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Imam Hakim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man halafa bi ghairillahi kafara au asyraka." Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka dia kufur atau dia syirik. Namun kufurnya di sini bukanlah kufur akbar, syiriknya bukan syirik akbar. Kufurnya kufur kecil, syiriknya syirik kecil. Contoh, dia bersumpah demi Yesus misalnya. Demi Yesus aku enggak mencuri. Demi Buddha aku enggak mencuri. Demi siapa lagi? Demi patung aku tidak mencuri. Nah, ini kufur ucapannya. Tapi kufurnya tidaklah kufur akbar, tidak mengeluarkan dia dari Islam. Ini hanya kufur asghar, artinya dosa besar. Pelakunya tidak keluar dari Islam namun dosa besar. Nah, faqad ja'alallahu al-murtakibal kabirah mu'minan. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa mukmin itu terkadang jatuh ke dalam dosa besar, pelaku dosa besar. Nah, jadi pelaku dosa besar itu bisa saja seorang mukmin, bisa saja orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan satu dosa besar, yaitu seperti kufur asghar tadi, ya, apa namanya, dia bersumpah kepada selain Allah, ini dosa besar. Bisa jadi dia seorang mukmin, atau dia kufur nikmat, dan bisa jadi dia seorang mukmin. Dan ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mukmin itu juga terkadang jatuh ke dalam dosa besar. Contohnya Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 178, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian qisas dalam masalah pembunuhan. Berarti dalam ayat ini tidak menampik, tidak menafikan seorang mukmin itu juga membunuh mukmin yang lain. Pasti ada seorang mukmin membunuh orang yang mukmin yang lain. Makanya Allah katakan ketika ini terjadi, maka diwajibkan kepada kalian hukum qisas di sini. Nah, jadi ya ternyata Allah tidak menafikan pelaku dosa besar itu ada juga seorang mukmin. Nah demikian. Fala yukhrijul qatil minal ladzina amanu. Dan Allah falam yukhrijul qatil minal ladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala tidak mengeluarkan pelaku pembunuhan dari orang-orang yang beriman, dari orang-orang yang beriman. Wa ja'alahu akhan liwaliyil qisas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan saudara di sini di dalam menjadikan bentuk kalimat persaudaraan bagi wali qisas, bagi wali qisas, bagi orang-orang yang dia diminta kepadanya apakah berlaku hukum qisas atau tidak, apakah dia dikisos, orang yang membunuh ini dikisos atau tidak. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan kalimat akhi, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 178. Allah katakan, faman ufiya lahu min akhihi, barang siapa yang dimaafkan oleh saudaranya. Nah, ini dia. Berarti seorang mukmin, ada dua orang mukmin yang berantem. Ada dua orang mukmin yang berantem, kemudian yang satu membunuh yang lain. Yang satu membunuh yang lain. Maka keluarganya meminta hukuman qisas. Nah, namun Allah katakan di sini, faman ufiya lahu min akhihi syai'un, barang siapa yang dimaafkan oleh saudaranya, yaitu
dimaafkan oleh mukmin yang lain. Nah, Allah menyebutkan dengan kalimat akhi, artinya sama-sama mukmin di sini, sama-sama muslim. Sama-sama muslim. Nah, di sini Allah tidak menafikan ada seorang muslim itu yang membunuh. Ada seorang muslim itu yang membunuh. Fattiba'un bil ma'ruf wa adaun ilaihi bi ihsan. Maka ikutilah dengan cara yang ma'ruf dan lakukanlah dengan cara yang ihsan. Nah, artinya muslim atau mukmin tidak dinafikan dari membunuh orang lain. Nah, namun dia tidak keluar dari Islam. Artinya yang menjadi poinnya di sini adalah membunuh bukanlah kufur akbar, tapi kufur asghar. Kufur asghar. Taib. Nah, Syekh mengatakan wal muradu ikhwatuddin bila raib. Yang dimaksud dengan kalimat akhi di sini di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, akhi saudara di sini adalah saudara di dalam Islam. Saudara di dalam Islam. Nah, di ayat yang lain juga Allah lebih tegaskan, yaitu di dalam surah Al-Hujurat ayat 9. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina iktatalu fa aslihu bainahuma. Kalau dua kelompok mukmin sedang berperang, dua kelompok mukmin sedang berkelahi, saling bunuh-bunuhan, maka islahkanlah mereka berdua, kelompok kedua tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang mukmin, pelaku pembunuhan itu juga bisa dilakukan oleh seorang mukmin. Artinya perbuatan membunuh tidaklah mengeluarkan seseorang itu dari kekafiran. Dia masih tetap mukmin, hanya saja dia melakukan kufur asghar. Juga dalam firman Allah yang lain, yaitu di dalam surah Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka fa aslihu baina akhawaikum, maka perbaikilah di antara saudara-saudara kalian. Nah, ini menunjukkan pelaku dosa besar, pelaku pembunuhan tidak mengeluarkan mereka dari muslim, dari mukmin. Mereka tetap muslim, mereka tetap mukmin, hanya saja mereka melakukan kufrun asghar atau melakukan dosa besar. Nah, baik. Nah, demikian. Nah, anak sekalian rahimani rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan. Beda antara kufur akbar dengan kufur asghar. Setelah kita jelaskan tadi, sekarang apa sih bedanya kufur akbar dengan kufur asghar? Ya, hampir sama dengan syirik akbar dan syirik asghar. Hampir sama dengan syirik akbar dan syirik asghar. Jadi kalau kalian seandainya masih ingat pelajaran syirik, insyaallah gampang. Kafir akbar dengan kafir asghar. Annal kufur akbar yukhriju minal millah wa yuhbitul a'mal, wal kufur asghar yakhruju minal millah wa yuhbitul a'mal wa yahbatul a'mal, wal kufur asghar la yakhruj minal millah wa la yahbatu al a'mal, lakin yanqusuha bihasabi wa yu'ridu sahibuha lil wa'id. Kufur akbar, nah, kalian bisa buat apa di sini? Kalian bisa buat jadwal di sini, buat kotak apa tabel, satu yang di atasnya judulnya beda kufur akbar dengan kufur asghar. Kufur akbar di bagian A, di bagian kotak sebelah, dan di kotak sebelahnya lagi kufur asghar. Nah, kalian bisa buat tabel di sini. Kufur akbar pertama, mengeluarkan pelakunya dari agama dan menghapus semua amalan. Kufur akbar mengeluarkan pelakunya dari agama dan menghapus semua amalan. Kufur asghar tidak mengeluarkan pelakunya dari agama dan tidak menghapus semua amalan, tapi mengurangi nilai, mengurangi amalnya, dan pelakunya diancam dengan adab. Itu dia, beda yang pertama. Kufur akbar mengeluarkan pelakunya dari Islam dan menghapuskan semua amalan. Adapun kufur asghar
tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan tidak menghapuskan semua amalan, tapi bisa mengurangi amal tersebut sesuai dengan kadarnya, dan pelakunya diancam dengan neraka, dengan adab. Ini yang pertama. Kemudian beda yang kedua, annal kufra al akbar yakhlud sahibuhu finnar, wal kufur asghar idza dakhala sahibuhu nar fa innahu la yakhlud fiha, wa qad yatubu Allahu ala sahibihi fala yadkhuluhu annar aslan. Beda yang kedua, kufur akbar itu membuat pelakunya kekal di dalam neraka, Adapun kufur asghar tidak membuat pelakunya kekal di dalam neraka jika pelakunya tersebut masuk neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala terkadang menerima taubat pelaku kufur asghar. Kadang menerima taubat pelaku kufur asghar yang asalnya dia masuk neraka, akhirnya nggak jadi masuk neraka. Nah, ini yang kedua. Taib. Adapun yang ketiga, annal kufral akbar yubihud dam wal mal, wal kufur asghar la yubihud dam wal mal. Kufur akbar itu menghalalkan darah dan harta. Artinya seseorang yang melakukan kufur akbar yang membuat dia keluar dari Islam, maka darahnya halal ditumpahkan. Dia boleh diperangi. Ketika kaum muslimin memerangi orang-orang kufur akbar, maka boleh darahnya ditumpahkan. Wal mal, dan hartanya juga boleh diambil, yaitu ketika perang dia meninggalkan harta yang sangat banyak, hartanya boleh diambil. Adapun kufur asghar, maka dia tidak menghalalkan darah. Artinya seseorang yang melakukan kufur asghar, darahnya tidak halal ditumpahkan, tidak boleh ditumpahkan. Wal mal, hartanya tidak boleh diambil, karena haram hukumnya meskipun dia melakukan kufur asghar. Kita tidak boleh menumpahkan darahnya, kita tidak boleh mengambil hartanya. Nah, demikian. Itu yang ketiga. Kemudian beda yang keempat, annal kufral akbar yujibul adawah al khalisah baina sahibihi wa bainal mu'minin. Fala yajuzu lil mu'minin mahabbatuhu wa muwalatuhu walau kana aqrabun qarib. Kufur akbar itu mengharuskan adanya permusuhan antara pelakunya, yaitu antara mukmin dan kufur akbar. Kita harus jelas musuh kita dengan kufur akbar ini. Tidak boleh bagi seorang mukmin mencintai, saling loyal, saling wala, saling toleransi dengan orang yang melakukan kufur akbar, meskipun dia karib kerabat, meskipun dia saudara kita. Contoh misalnya gini, kita ada dua orang adik abang yang mereka hidup di dalam Islam. Tiba-tiba si abang kafir, keluar dari Islam, murtad, masuk agama Kristen misalnya. Nah, awalnya mereka saling berkasih sayang, saling membantu, saling mencintai. Maka ketika sudah terjadi kafir si abang, maka si adik tidak boleh lagi berkasih sayang sama abangnya. Berkasih sayang di sini artinya meridhoi setiap perbuatan abangnya. Ketika abangnya menyembah berhala, dia ridho, tidak ada lagi. Tidak boleh berkasih sayang, tidak boleh saling mencintai karena agama, tidak boleh mengikuti apa kata si abang kalau yang berkaitan dengan urusan agama. Fala yajuz, tidak boleh. Amal kufur al-asghar, ini kufur akbar. Ini kufur akbar, mengharuskan kita ada permusuhan dengan orang kafir.
Amal kufur asghar fa innahu la yamna'ul muwalat mutlaqan bal sahibuhu yuhibbu wa yuwali biqadri ma fihi minal iman wa yubghidu wa yu'adi biqadri ma fihi minal usyan. Adapun kufur asghar, maka ini tidak menghalangi kita saling berkasih sayang, saling berloyalitas kepada pelakunya. Nah, bukan langsung serta-merta kita benci dia seterusnya, tidak. Bahkan terkadang kita tetap mencintainya sekedar keimanannya. Ya, ketika dia salat, kita cinta karena dia salat. Kita cinta kepadanya, kita sayang kepadanya karena dia salat. Wa yubghidu wa yu'adi biqadri ma fihi minal isyan. Dan kita benci kepadanya ketika dia meninggalkan salat, sekedar perbuatan maksiat yang dia lakukan. Nah, misalnya kita punya abang atau kita punya adik kita ini rajin sholat. Nah, kita sayang sama dia, kita seneng sama dia ketika dia sholat. Karena apa? Karena dia mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tatkala adzan zuhur misalnya, dia nggak sholat atau dia malas, akhirnya dia tinggalkan sholat. Nah, kita benci sama dia sebatas itu. Bukan benci selamanya, tapi sebatas ketika dia meninggalkan sholat. Karena dia meninggalkan sholat, dan kita nasihati ketika dia meninggalkan sholat tersebut. Nah, inilah dia kufur asghar. Jadi kalau kufur akbar, kebencian kepada mereka itu selamanya. Adapun kufur asghar, kebencian kepada pelakunya sebatas perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Nah, kafir akbar, kita tidak ada rasa sayang sama mereka. Adapun kafir asghar, maka kita mencintai mereka, kita menyayangi mereka sebatas keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini perbedaan antara kafir akbar dengan kafir asghar. Baik, anak-anak sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, bagi antum sekalian yang ada pertanyaan, tidak apa-apa, kirim saja pertanyaan antum di WA saya. Insyaallah di pertemuan berikutnya nanti akan saya jawab pertanyaan-pertanyaan sebelum pelajaran. Akan saya jawab pertanyaan-pertanyaan sebelum pelajaran. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita ini memberikan manfaat. Kalian sudah paham pelajaran-pelajaran yang sudah kita jelaskan, dari mulai penyimpangan di dalam agama, kemudian syirik, jenis-jenis kesyirikan, beda syirik kecil dan syirik besar, kemudian kufur, jenis-jenis kekufuran, beda kufur kecil dan kufur besar. Nah, mudah-mudahan kalian sudah paham, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kalian. Kita akhiri saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.